Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikba Al-Fuzahab. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Kelahiran dan Perkembangan Ilmu Filsafat. Yang pertama yaitu adalah latar belakang munculnya filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari beberapa bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, sedangkan dalam bahasa Yunani adalah philen atau philos dan sophein atau sophie. Ada pula yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, yang artinya adalah hikmah. Akan tetapi, kata tersebut pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata philos yang artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijakan. Oleh karena itu, filsafat dapat diartikan dengan cinta kebijaksanaan yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-hikmah, dan para ahli filsafat disebut dengan filosof, yakni orang yang mencintai atau mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Filosof itu bukan orang yang bijaksana atau berpengaruh besar, melainkan orang yang sedang belajar mencari kebenaran atau kebijaksanaan. Filsafat pertama kali muncul di Yunani. Orang Yunani yang pertama diberi gelar filosof ialah Thales dari Mileta. Filosof-filosof Yunani yang terbesar yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Munculnya filsafat ini ditandai dengan runtuhnya mitos-mitos dan dongeng-dongeng yang selama itu menjadi pembenaran terhadap setiap gejala alam. Manusia pada waktu itu melalui mitos-mitos mencari keterangan tentang asal-usul alam semesta dan tentang kejadian yang berlangsung di dalamnya. Ada dua bentuk mitos yang berkembang pada waktu itu, yaitu mitos kosmogonis, yaitu adalah mitos yang mencari tentang asal-usul alam semesta, dan mitos kosmologis, yaitu mitos yang berusaha mencari keterangan tentang asal-usul serta sifat kejadian di alam semesta. Yang kedua adalah filsafat periode Yunani kuno. Pada sekitar abad 6 sebelum Masehi, di Yunani muncul pemikir-pemikir yang mempersoalkan tentang alam, dari mana terjadinya alam dan apa dasar utama atau asas alam ini. Pemikir-pemikir ini terkenal dengan sebutan filsuf alam. Atau pemikir-pemikir ini tidak percaya begitu saja tentang legenda, cerita nenek moyang, dan mitos atau sejenisnya. Karena kekritisan dan pemikiran tersebut, bisa dikatakan filsafat Yunani merupakan tonggak pangkal munculnya filsafat. Ciri umum dari filsafat Yunani adalah rasionalisme. Konon orang Yunani ini yang bernama Thales yang hidup sekitar tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi inilah yang mula-mula sekali menggunakan akal secara serius untuk mencari jawaban atas pertanyaan. Selanjutnya adalah Tuhan menurut Plato adalah sumber segala sesuatu dan tempat kembali segala sesuatu. Dia ada dengan sendirinya sebelum ada masa dan akan tetap ada sesudah masa. Tidak ada hubungannya dengan masa dan tidak ada pengaruh masa bagi dirinya. Daripadanya terbit segala kebenaran yang kekal. Selanjutnya ia mengatakan alam ini mempunyai pembuat yang amat indah. Pembuat itu bersifat azali, wajib, ada zatnya. Pembuat itu mengetahui sekalian keadaan. Plato menyebutkan bahwa ada beberapa perkara yang tidak pantas bagi manusia tidak mengetahui. Antara lain bahwa manusia itu mempunyai Tuhan yang membuatnya. Tuhan itu mengetahui segala sesuatu yang diperbuat oleh sesuatu. Baik, materi yang selanjutnya yaitu keadaan filsafat pada abad pertengahan. Sebelumnya, saya Ilmanur Afifah dengan nomor induk mahasiswa 201190072. Kemudian berbagai aliran mulai muncul di abad ini. Yang pertama yaitu Renaissance. Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang berarti kebangkitan kembali. Yang kedua adalah
Empirisme. Empirisme ini aliran filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan bersumber dari pengalaman, sehingga pengenalan indrawi merupakan pengenalan yang paling jelas dan sempurna. Yang ketiga yaitu rasionalisme. Rasionalisme ini adalah salah satu aliran filsafat dalam yang mengatakan bahwa akal atau reason merupakan alat penting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Yang keempat adalah idealis. Idealisme ini adalah salah satu filsafat yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam hakikatnya, dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Oke, yang selanjutnya yaitu positivisme. Positivisme ini adalah aliran filsafat yang berpangkal dari fakta yang positif. Dalam pembicaraan filsafat dan ilmu pengetahuan, bagi positivisme ya suatu yang di luar fakta atau keyakinan Pada abad pertengahan ini, filsafat terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pada abad pertengahan di timur dengan topik filsafat skolastik Islam, dan keadaan abad pertengahan di barat dengan topik filsafat skolastik Kristen. Oke, pada abad di barat ini, keberadaan ilmu filsafat semakin lenyap karena kekuasaan penuh berada di pihak gereja. Pada saat itu, pihak gereja sangat membelenggu kehidupan manusia, sehingga manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi filsafat yang ada di timur. Keadaan filsafat di timur justru ilmu filsafat dan ilmu-ilmu lain berkembang pesat. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Pada masa ini banyak pemikir yang bermunculan dalam berbagai bidang seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya yaitu positivisme. Positivisme ini adalah aliran yang berpangkal dari fakta yang positif. Bagi positivisme, filsafat dari ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang di luar fakta atau kenyataan tersebut dikesampingkan. Yang terakhir adalah pragmatisme. Pragmatisme ini adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan. Artinya, pemikiran dari pragmatisme ini hanya ide yang dapat dipraktekkan yang benar dan berguna. Baik, yang selanjutnya yaitu filsafat pada abad modern. Pada abad modern ini, filsafat diawali dengan keberanian René Descartes melawan arus deras dari pihak gereja. Dari sinilah kebebasan berpikir tidak lagi dikengkang, akal tidak lagi dikengkang. Di masa modern ini, berusaha melepaskan diri dari pengaruh gereja dan mendominasi dengan dasar akal. Maka salah satu ciri dari pemikiran abad modern ini adalah bercorak rasionalis yang pada gilirannya memunculkan aliran rasionalisme. Ciri-ciri dari filsafat modern ini adalah satu, rasionalisme, yang kedua yaitu subjektivisme atau individualisme, yang ketiga adalah lepas dari pengaruh agama, dan yang terakhir adalah humanisme, yaitu memanusiakan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imratul Qoniah, NIM 2011-90-102. Melanjutkan dari penjelasan teman saya akan menjelaskan tentang filsafat periode kontemporer. Langsung saja, periode kontemporer dimulai sejak abad ke-20 Masehi hingga saat ini. Pada periode ini ditandai dengan munculnya teknologi-teknologi yang canggih dan juga muncul spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan juga semakin mendalam. Pada abad ini banyak sekali muncul ilmuwan-ilmuwan, salah satunya yang paling terkenal itu ilmuwan fisika atau biasa disebut dengan fisikawan. Salah satu fisikawan yang sangat masyhur dan sangat terkenal pada periode ini yaitu Albert Einstein. Dia mengemukakan tentang teori relativitas dan juga banyak menyumbang dari pengembangan mekanika kuantum dan juga mekanika statistik serta kosmologi. Sebagian besar aplikasi ilmu
yang terjadi pada abad ke-21 itu merupakan dari hasil mutaakhir abad 20. Dan juga bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada masa ini. Demikian materi yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.